Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nah, di video kali ini saya Fitri Kristina dengan NIM 212102009 akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan dari perusahaan kereta api Indonesia. Nah, jadi kita langsung saja ke presentasinya. Analisis laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Kita langsung masuk ke profil perusahaannya. Nama perusahaannya PT Kereta Api Indonesia Persero, kode KAI, tanggal listing di BEI, belum tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sektornya perusahaan jasa di bidang transportasi. Kita masuk ke analisis rasio di bagian likuiditas. Pada tahun 2019, kita akan mencari rasio lancar dengan rumus aktiva lancar atau aset lancar dibagi dengan hutang lancar atau liabilitas jangka pendek. Pada laporan keuangan, kita dapatkan aktiva lancar sebesar 6.898.723.626 dibagi dengan hutang lancarnya sebesar 8.113.387.632, sehingga kita dapatkan rasio lancarnya 0,85. Kemudian kita masuk ke rasio cepat dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Pada laporan keuangan kita dapatkan aktiva lancarnya 6.898.723.626 dikurang dengan persediaan sebesar 1.064.705.347 dibagi dengan hutang lancar 8.113.387.632. Ini kita dapat hasilnya 0,71. Nah, pada tahun 2020 kita dapatkan rasio lancarnya sebesar 0,98 dengan rumus yang sama dan rasio cepatnya sebesar 0,88. Hingga kita dapatkan analisisnya yaitu rasio lancar mengalami kenaikan dari 0,85% ke 0,98%. Hal tersebut menunjukkan kinerja perusahaan semakin optimal, kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek meningkat sebesar 0,13%. Nah, untuk rasio cepatnya mengalami kenaikan sebesar 0,17%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang sudah optimal dan sudah lebih cepat. Kemudian kita masuk ke aktivas. Pada tahun 2019, untuk mencari pemutaran kas, kita menggunakan rumus penjualan atau pendapatan dibagi dengan rata-rata setara kas. Karena kita menganalisis perusahaan jasa, jadi kita tidak mempunyai penjualan tapi mempunyai pendapatan. Pada laporan keuangannya kita mendapatkan pendapatannya 26.251.715.281 dibagi dengan rata kasnya itu kas awal ditambah kas akhir dibagi 2 hingga kita dapatkan hasilnya 7,82. Sekarang kita masuk ke pemutaran piutang usaha yang mana rumusnya penjualan atau pendapatan dibagi dengan piutang. Nah, kita masukkan angka sesuai dengan laporan keuangan yang sudah kita dapatkan hingga kita dapatkan hasil 32,64. Nah, untuk perputaran aset tetap, rumusnya pendapatan dibagi dengan aset tetap. Pendapatannya sama seperti yang tadi, aset tetapnya 19.014.208.952 hingga kita dapatkan hasilnya 1,35. Untuk perputaran total aset, rumusnya penjualan atau pendapatan dibagi dengan aset total. Pendapatannya sama seperti tadi, aset totalnya 44.959.547.441 hingga kita dapatkan hasilnya 0,58. Kita masuk ke tahun 2020, perputaran kas dengan rumus yang sama, kita dapatkan hasil 3,45. Kemudian perputaran piutang usahanya, rumus yang sama, kita masukkan angka sesuai dengan laporan keuangannya, hingga kita dapatkan 40,18.
Perputaran aset tetap, rumusnya penjualan atau pendapatan dibagi aset tetap, sama seperti tadi, kita masukkan angka sesuai dengan laporan keuangan yang kita dapatkan, hingga kita dapatkan angka 0,84. Kemudian perputaran total aset atau total asset turnover, pendapatan dibagi dengan aset total, hingga kita dapatkan 0,33. Dari perhitungan yang sudah kita lakukan tadi, kita dapat menganalisis rasio aktivitasnya. Perputaran kas mengalami penurunan sebesar 4,37%. Hal tersebut menunjukkan kinerja perusahaan tidak optimal dalam pemutaran kas dan menurunnya jumlah pendapatan. Perputaran piutang mengalami kenaikan sebesar 7,54%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah optimal dikarenakan perusahaan dapat mengolah piutang dengan baik meskipun pendapatannya menurun. Di perputaran aset tetap mengalami penurunan sebesar 0,51%. Meskipun aset tetapnya meningkat, namun dikarenakan pendapatan menurun, kinerja perusahaan dalam perputaran aset tetap tidak optimal. Kemudian perputaran total aset mengalami penurunan sebesar 0,25%. Aset total perusahaan meningkat, namun perputaran total asetnya turun dipengaruhi oleh pendapatan yang menurun. Kita masuk ke solvabilitas pada tahun 2019. Untuk menghitung total utang terhadap ekuitas, kita menggunakan rumus liabilitas dibagi dengan ekuitas. Yang mana pada laporan keuangan tahun 2019 kita dapatkan liabilitasnya sebesar 25.999.922.978 dibagi dengan ekuitasnya sebesar 19.805.624.463 sehingga kita dapatkan 1,26 untuk total utang terhadap ekuitas. Total utang terhadap aset dengan rumus utang dibagi dengan total aset. Utangnya ada 2 di laporan keuangan, sehingga kita harus menjumlahnya terlebih dahulu, yaitu 155.684.610 ditambah dengan 891.268.426 dibagi dengan total aset sebesar 44.905.547.441 hingga kita dapatkan total utang terhadap aset sebesar 0,02. Pada tahun 2020 dengan rumus yang sama, kita mencari total utang terhadap ekuitas, kita dapatkan hasil sebesar 2,12. Kemudian total utang terhadap aset dengan rumus yang sama, kita dapatkan hasil 0,02. Analisisnya, total utang terhadap ekuitas meningkat sebesar 0,86%. Hal tersebut berdampak buruk pada kinerja perusahaan dikarenakan utangnya yang bertambah. Nah, total utang terhadap aset sama, perusahaan tidak mengalami penurunan dan tidak menunjukkan adanya kinerja yang optimal dalam pengelolaan utang terhadap aset karena hasilnya sama, baik di tahun 2019 maupun tahun 2020 sama-sama 0,02%. Sekarang kita masuk ke profitabilitas. Pada tahun 2019 untuk mencari tingkat pengembalian aset, kita menggunakan rumus laba bersih dibagi dengan total aset. Kita masukkan angka yang kita dapatkan sesuai dengan laporan keuangannya hingga kita dapatkan hasil 0,04. Kemudian net profit margin, kita menggunakan rumus laba bersih dikali 100% dibagi dengan penjualan atau pendapatan, karena kita perusahaan jasa, kita menggunakan pendapatan. Dan kita masukkan angkanya hingga kita dapatkan net profit marginnya 0,07. Pada tahun 2020 menggunakan rumus yang sama, kita masukkan angka sesuai dengan laporan keuangan tahun 2020 hingga kita dapatkan hasilnya minus 0,03. Net profit margin dengan rumus yang sama, kita masukkan angka sesuai dengan laporan keuangan yang kita dapatkan, hingga kita dapatkan net profit marginnya minus 0,09. Analisisnya tingkat pengembalian aset dan net profit margin berada di bawah 0, yaitu minus. Hal tersebut menandakan keadaan perusahaan yang sedang tidak baik-baik saja. Baiklah, dari analisis dan perhitungan yang sudah kita lakukan, saya akan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia 2019 dan 2020.
kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan dan dinilai berdampak buruk bagi perusahaan. Maka dari itu, hal yang perlu ditingkatkan PT Kereta Api Indonesia, yaitu sebaiknya perusahaan melakukan analisa laporan keuangan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh setiap tahunnya. Untuk meningkatkan likuiditas, perusahaan harus memperpendek jangka waktu piutang, memanfaatkan hutang jangka panjang agar menambah aset lancar dan aset tetap. Untuk memperbaiki kinerja keuangan, perusahaan harus menambah modal yang dimiliki untuk mengeluarkan saham baru. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai analisis laporan keuangan perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Jika ditemukannya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dadah!